ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum as-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana yaqul al-bid'ah bainana wa bainakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita masih di kitab yang kelima, Kitab Usyam, tentang puasa. Sebutkan pada pertemuan terlewat tentang persaksian cukup satu orang untuk mulai Ramadan, ya. Adapun untuk awal Syawal, ya, ulama harus ada dua saksi. Itu ada riwayat ya dari Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Zaid bin Khattab, beliau berkhutbah bahwa beliau duduk dengan sahabat-sahabat Nabi. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan sumu li riyatihi, puasalah karena melihatnya, wa aftaru li riyatihi, dan berbukalah karena melihatnya, wansaku lahum laha, dan beribadah karenanya. Fa in gumma alaikum fa akmilu salasin, kalau terjadi mendung sempurnakan Sya'ban 30. Fa in syahidan musliman, ya ini sebagian berdalil ini. Apabila bersaksi ya dua saksi muslim, dua saksi, fasumu aftaru, maka puasalah dan berbukalah. Ya, dua saksi. Tapi hadis Abdullah bin Umar jelas bahwa beliau sendirian saja. Berarti menunjukkan kalau mulai puasa Ramadan cukup satu orang. Tapi untuk berbuka dari hadis ini ya dua orang. Ya, ini untuk mulai Syawalnya. Ya itu insyaallah demikian. Ini bicarakan tapi ada penguatnya. Kemudian juga kemarin sudah kita sedikit masuk tentang masalah iftar, berbuka, ya. Kita teruskan. Qala Ramadhan, setelah kemarin disebutkan hadis Abu Hurairah riwayat Imam Tirmidzi yang dhaif, di situ ada Abdurrahman bin Qurrah bahwa paling Allah cintai dari hamba-hambanya adalah yang paling menyegerakan di antara mereka berbukanya. Ya, tapi hadis yang sebelumnya itu hadis Sahal bin Sa'ad bahwa Nabi mengatakan terus-menerus manusia dalam kebaikan ma'ajalu fitr, selama mereka mempercepat berbuka. Itu. Berikutnya, ya kita ulangi sedikit hadis nomor 11, ya, ini hadis ke-618 tentang sahur, ya. Qala Rasulullah wa Anas Malik dari Anas Malik radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, hadis suatu kali kemarin sudah kita sebutkan. Qala Rasulullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaharu, sahurlah kalian, fa inna fis sahur barakah, sesungguhnya di dalam sahur ada berkah. Ya, teman-teman, hadis Bukhari Muslim. Ada yang disebutkan hukum sahur itu sendiri. Jadi sini menunjukkan bahwa Nabi menganjurkan untuk sahur, karena dalam sahur itu ada berkah. Kemudian hadis yang ke-12. Dengan apa itu sahur? Kesimpulannya sahur dengan apa yang mudah. Ya. Ya, berbuka maksudnya. Dengan apa kita berbuka? Ya, sahur berbuka sama juga. Ya, ini apa yang mudah bagi kita. Tetapi ada riwayat yang menyebutkan untuk berbuka dengan menggunakan kurma. Hadisnya adalah dhaif. Ya. Disebutkan di sini hadis yang ke-12. Qala Ramadhan wa an Sulaiman bin Amir ad-Dobi, dari sahabat Sulaiman bin Amir ad-Dobi. Hadis ini yang kadang menjadikan dasar seorang untuk berbuka dengan menggunakan kurma, tapi ulama itu adalah dhaif. Di situ ada rawi namanya Robab bintu Sulaim Ummu Ra'ih, ya, dhaif ini. Ya, di situ ada rawi namanya Robab, perempuan. Robab bintu Sulaim Ummu Ra'ih, majhulah, tidak dikenal. Dan kebanyakan rawi perempuan, ya, pembawa hadis itu dari perempuan. Selain sahabat, ya, itu kebanyakan kalau lemah itu karena majhul, karena tidak diketahui keadaannya. Kan tahu sendiri seorang kalau membawa ilmu kan kadang kan tidak langsung di hadapan yang mendengarnya, kan itu di balik hijab dan sebagainya, sehingga dikatakan dhaif di sini, majhulah. Harusnya dhaif.
Dari Sulaiman bin Amir radhiyallahu anhu, ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan, "Idza aftara ahadukum apabila berbuka salah seorang kalian falyuftir ala tamr." Maka hendaknya berbuka dengan tamr. Di sini lam amr, perintah. Anjuran. Kalau ini saya sunnahnya kita berbuka dengan korma kan itu. Dan itu bukan wajib. Ya. Sunnah saja, tapi sayang di sini adalah dhaif. Ini dhaif. Walaupun disebutkan oleh Ibnu Qayyim nanti ucapan yang menunjukkan memang bagus. Maka hendaknya berbuka dengan menggunakan tamar korma. Fa illam yajid, dan apabila tidak mendapatkan yakni korma, fal yuftir alama, maka hendaknya berbuka dengan air. Fa innahu tahur, sehingga dia tahur. Tahur ini wudu, seperti wudu. Ya, yakni air yang suci. Ya, maka sungguhnya dia itu adalah suci. Tuh. Rawal khamsah meriwayatkannya yang 5. Ini Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Nasa'i. Ini istilah yang dipahami di awal buku ini Ibnu Hajar menyebutkan ini makna khamsah adalah ini. Ya demikian. Wasahu Ibnu Huzaimah, musaikannya Ibnu Huzaimah, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Dua orang ini ulama, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban itu sudah dikenal. Beliau ini ulama termasuk mutasahil, bermudah-mudah. Kalau rawi itu dia tidak ada celaan, berarti siqah sudah. Maka tidak aneh kalau kemudian maksudnya di sini. Karena di situ adalah rawi tadi majhulah. Menurut beliau, ya selama tidak ada celaan berarti sahih ini. Wal Hakim, demikian juga Hakim. Hadis ini dhaif. Ibnu Qayyim beliau menyebutkan, beliau mengatakan tabi'ah, memberikan tabi'ah. Yani korma ini memberikan tabiat sesuatu khulu, yaitu manis. Ma'a khulul ma'dah, yani perut yang kosong diberikan manis, yaitu korma, ata'ila qabuli, lebih menerima. Nah, beliau beralasan demikian. Wantifa qawi bi, kuwa bi, dan kekuatan mengambil manfaat dengannya. Jadi kalau perutnya kosong, maka tabiatnya bertemu dengan sesuatu yang manis, yaitu korma, dan itu lebih mendorong untuk menerima, tidak menolak perut itu. Demikian juga memberikan kekuatan. Ya ini. La siyama kuah basirah, apalagi dengan kekuatan pandangan mata. Fa inna tuqawi bihi, karena dia itu menguatkan. Ini menurut beliau. Memang ada dhaif, ya, tetapi menurut Ibnu Qayyim bagus memang berbuka dengan menggunakan korma, yaitu. Maka di sini ada beberapa permasalahan, ya, tentang masalah sahur, demikian juga berbuka. Adapun berbuka, maka dianjurkan untuk seorang menyegerakan hukum istihbab, yaitu. Adapun yang menggiring makna, ya, wajib kepada sunnah saja, ya, bahwa berbuka itu adalah tidak wajib, karena Nabi memperbolehkan wisol. Bagaimana nanti kan dibahas. Ini wisol itu menyambung puasa dengan apa? Dengan berbukanya di waktu sahur, itu boleh. Berarti di sini menunjukkan bahwa berbuka tidak wajib, karena Nabi memperbolehkan wisol menyambung puasa, tetapi apa? Dalam artian tidak kemudian tidak berbuka sama sekali, berbuka di waktu sahur. Itulah yang dilakukan oleh Imam Nawawi. Ya ini. Jadi hukum berbuka sendiri, iftar, hukumnya tidak wajib. Dan disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Di situ ada hadis juga, la yasaluddin dhahiran ma'ajalan nas fitr li anal yahud wa nasara muakhirun, karena orang Yahudi dan orang Nasrani mengakhirkan. Sahih hadis Abu Hurairah, juga Imam Abu Dawud. Kemudian hukum, ya, seseorang berbuka sebelum waktu maghrib, sebelum ghurubus syams, sebelum matahari tenggelam. Di situ ada hadis yang diperhatikan, hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih. Subhan al-Hakim. Bahwa Nabi SAW beliau waktu itu bersama dengan malaikat Jibril. Kemudian beliau berangkat. Faida ana biqaumin. Kemudian beliau melihat suatu kaum. Ini beliau diajak oleh malaikat Jibril. Kemudian beliau melihat suatu kaum walikin yang tergantung bi araqibihim. Araqib yaitu apa? Dekat kaki itu. Ya, mata kaki itu. Ya, ini digantung di kaki-kaki mereka, tasil asdaquhum daman, mengalir, ya, di asdak, ini di samping mulutnya darah. Faqul tu katakan, "Ma haula'i, siapa mereka ini?" Qala haula'i alladzina yuftiruna. Mereka adalah orang yang berbuka qabla tahilata shaumihim, sebelum waktu, ya, bolehnya untuk mereka berbuka. Halalnya puasa mereka. Ini
yang cepat-cepat berbuka padahal belum waktunya, maka mereka nanti diazab. Bersama dengan ini tidak juga tidak diberikan bimbingan untuk seseorang kemudian mengatakan al-imsak, ya ini untuk sahur. Wal Hajar minal bid'ah al-munkarah ma'u di hadza zaman, termasuk bid'ah yang mungkar yang terjadi di zaman ini, ya min iqaya dan sani qabla fajr. Ya, adanya adzan yang kedua sebelum fajar. Seluruh saah, ini sekitar berarti sepertiga. Sekitar 20 menit. Kalau kita kadang berapa? 5 menit. Sebelum apa? Sebelum sahur. Ya itu. Tidak boleh makan. Kalau kita istilahnya al-imsak itu termasuk bid'ah. Ibnu Hajar demikian menyebutkan. Demikian juga mematikan lampu-lampu dan sebagainya. Ini minal bid'ah mungkarah. Ibnu Hajar sendiri itu mengatakan, ya di Fathul Bari, bahwa ini adalah bid'ah. Tapi kebanyakan orang-orang Syafi'iyah melakukan demikian. Padahal ulama mereka mengatakan bid'ah, minal bid'ah al-munkarah. Ma'udisa, apa yang dibuat-buat di zaman ini tadi. Ya itu. Boleh enggak seorang berbuka dia menyangka bahwa matahari telah tenggelam? Ya, dia menyangka karena dia tidak melihat langsung. Jawabannya adalah boleh. Ya, na'am. Ya. Kadang kan kita tidak ke atas gunung melihat matahari tenggelam kan, tapi kemungkinan itu sudah tenggelam maka boleh. Misalnya demikian dulu, ini ada beberapa permasalahan. Kita teruskan besok, ambil di sini. Semoga sudah ilahi nanti.